Katil. Katil itu kalau di sini keranda. Hah? Tempat buat Untuk bawa orang mati gitu? orang mati. Enggak, di Malaysia bukan itu. Katil. Tebak. Katil dan kancil. Bukan. Katil tuh benda yang kita perlu. Sekarang saya nak pergi cari makan, tapi saya tak sure saya nak makan macam nasi-nasi ke, mie ke, tapi tak apa. Sekejap lagi kita tengok. Seberapa tahu orang Indonesia terhadap bahasa Melayu Malaysia? Mungkin yang tidak pernah ke Malaysia sering kita mendengar perkataan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia hampir sama. Tapi sahabat-sahabatku semua, tidak semuanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini saya akan mereaction sebuah video daripada seorang TikToker daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Kira-kira kesan-kesan apa yang dirasakan TikToker daripada Malaysia ini ketika berkunjung ke Indonesia? Mungkin dari segi perbualan, percakapan, apakah mungkin orang Indonesia sepenuhnya tahu tentang bahasa Melayu Malaysia? Kemudian tentang soal suasana di Indonesia dan juga makanannya. Bagaimana menurut lidah orang Malaysia ketika memakan makanan yang ada di Indonesia? Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kira-kira apa yang dirasakan TikToker daripada Indonesia setelah berkunjung ke Indonesia, dan apakah orang Indonesia ketika diajak berbual dengan bahasa Melayu Malaysia akan paham? Yuk langsung kita reaction bersama-sama. Katil. Tebak kata dari Malaysia. Hah? Tempat buat Betul? bawa Orang mati gitu? orang mati. Enggak, di Malaysia bukan itu. Katil. Tebak. Katil dan kancil. Ayo mas, Bukan. tahu Katil nggak tuh katil benda yang apa? kita perlu waktu kita nak tidur. Oh, Bantal guling. Bukan. alat yang Kita perlu kalau kita nak tidur. Kalau enggak ada enggak nyaman. Apa? Kasur. Ini janda. Kalau di Indonesia kasur. Janda nomor 2. Aduh, kenapa janda mas? Tidur harus ada apa? Kalau enggak nyaman sih. Bukan. Kasur. Ya. Katil tuh kasur. Oke. Betul, kasur. Itu ada berapa katil? Next, cadar. Cadar apa? Cadar di Indo itu buat tutup muka. Ini Oke. susah ini. Oke, itu kita bilang purdah. Nah, tapi kalau betul. cadar di Malaysia apa? ini yang kayak buat tutup Enggak. cadar. Enggak ada. Bukan mas. Enggak ada related sama muka. No. Kalau cadar itu telur cadar. Itu dadar anjing. Masker bukan? Hah? Masker bukan? Enggak ada related sama muka. Penutup kasur, penutup bantal guling. Tadi kamu udah sebutin. Sepanjang kita bikin konten ini kamu ada sebutin. Waktu kamu tebak-tebak katil itu apa? Padahal dia udah sebut tadi. Spray. Ya, betul. Ayo mas, ayo mas. Spray. Ya. So, cadar katil. Nah, macam katil ini ada cadar tak? Nah, jom kita sarung cadar. Berarti di kamar tidur itu ada katil, ada cadar. Ya. Serem dong kamar tidurnya anjir. Betul. Oh iya sih. Iya, katil di Indo itu kan Pernah kayak peti mati terus ada cadar gitu kan? Iya. wah, malai sakti juga ya. Lipas. Lipas apa? Lipas nama buah-buahan. Ayo lipas apa? Lipas. Bukan. Nama hewan. Bukan. Betul. Lipas adalah nama hewan. Kambing. Bukan. Kambing Malaysia juga Bukan. kambing. Sepi. Sepi. Kalau di Indonesia kecoa. Oh iya lembu. Lembu. Kuda. Bukan. Lipas. Kecoa, Mas, hewan kecoa. yang sering ditakuti sama orang. Kecoa. Ya, betul. Kecoa. Yes. Nah, sip. Berarti Betul. kecoa terbang, lipas terbang. Betul. Jadi kalau mau semprot itu lipas. Lipas. Nah, gitu. Obat kecoa, obat lipas. Oh. Bukan. Pernah di Upin Ipin ada yang Betul. isinya kayak lipat yang apa ya? Lipas. Iya lipat yang Oh, ada. Ya, yang Ada ini. episode yang ada lipas ya? Adu Ada, lipas. Ada. Oh, di sekolah. Iya. Iya kan? ada kalau nggak salah ada. X belasah. Belasah. Nama benda, nama buah. Ayo. Enggak. Belasah itu, apa? Nama sifat. Perbuatan. Berbohong. Bukan. Lebih ke fisik. Jorok. Bukan, Mas. Jorok. Hah? Jorok. Tonjok. Jorok itu apa ya? Kotor ya? Kotor. Bukan. Enggak. Belasah. Misalkan contoh ya. Kalau di Indonesia dijotos mas. Geli ya. Belasah. Geli ya. Kok enak ya? Aku Lebih ke jotos kamu belasah. gitu. Kalau bahasa Indonesia. Lebih ke perbuatan. Membelai. Hah? Kalau Malaysia Bukan, itu belasah. contoh doang. Oh, contoh. Kamu jangan baper ya. Ayo mas, apa mas? Belasah.
dong, tusuk aku dong. Perbuatan anak-anak jahat. Membuli, Ya, tapi mereka membuli itu mereka ngapain? mencemooh. Bukan. Cemooh itu apa? Jadi kayak menjelek-jelekan kayak dari fisik kayak Kayaknya kita dari kata-kata ke fisik kita bikin langsung ke fisiknya. Perbuatan. Pukul. Ya. Bahasa pukul. Belasa kayak gebuk. Bahasa itu gebuk. Misalkan gebuk. lu jangan sampai gua gebukin lu ya. Digebukin. Nah, ini Iya, kan iya, belasa, iya. jangan sampai aku belasah enggak, weh. Oh. kayaknya tahu deh. Masnya pinter bahasa Indonesia ya. Caps. Caps. Ayo kita caps. Nongkrong. Kayak Ah. gas gitu ya. Bukan. Cluenya ajakan. Mari kita main Eh, deket kalau artinya iya gitu, tapi kalau bahasa gaulnya caps tuh bukan main. Cem yuk main Cap, yuk apa jalan Mas bareng. Cap? Ya. Iya. Tapi bukan. Kurang Bukan, tepat. Tapi Bukan. kurang tepat, tapi main. Tapi bukan main, tapi kurang tepat. Persamaannya lah. Yuk kita caps ke Blok Cap. M. Mana nih? Mampir. Caps Saya mana? juga bingung ya. Caps Ini bahasa kemana? apa cap Caps ini? yuk, caps mana? Caps ini. Nongkrong lah. Bukan. Mau nongkrong kemana? Kata ajakan tapi dia disingkat. Gaulnya sih. Caps itu cabut, ya. Cabut artinya tuh pergi. Oh, cabut. Oke, kita cabut. Cabut yuk. Kita udah lama Jom di sini. cabut. Iya. Ayo Tapi- caps. Ya, tapi kalau Indonesia tuh pergi. Pergi. Iya. Ayo kita pergi. Caps kemana? Pergi Oh, kemana? caps. Oke, Caps ini, knowledge pergi. baru. Ya. Aku gak pernah tahu ini. Ah, Peres, tau nggak Peres? Peres. Ah, Gue nggak tahu nih. Peres. Wah, ini orang Indo juga nggak tahu Peres apa. Nggak tahu. Tebak kata perbedaan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Memang perkataannya itu sama, tapi maknanya berbeda. Termasuk salah satu perkataan katil. Katil, sahabat-sahabatku semua, di Indonesia ini merupakan salah satu hal yang sangat menyeramkan ya. Karena katil ini di Indonesia disebut keranda jenazah. Akan tetapi, kalau bahasa Melayu Malaysia, katil bermakna tempat tidur. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia akan lebih mudah memahami bahasa Indonesia. Akan tetapi, kalau orang Indonesia datang ke Malaysia, kemudian mungkin baru kali pertamanya ke Malaysia, akan sedikit kebingungan tentang bahasa Melayu Malaysia ya. Kadang-kadang perkataannya itu sama, namun setelah sampai di Malaysia maknanya berbeda. Jadi dari video ini kita bisa sedikit-sedikit belajar bahasa Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian perkataan belasah. Perkataan belasah kalau di dalam bahasa Melayu Malaysia ini termasuk salah satu perkataan kasar ya. Jadi ini tidak perlu diucapkan kalau mungkin sahabat-sahabatku berkunjung ke Malaysia kali pertama, sebab nanti ini juga bisa menimbulkan salah paham. Nah, belasah ini kalau di Indonesia merupakan salah satu perkataan itu ya. Awas, nanti saya akan pukul kamu gitu. Jadi termasuk kata-kata kasar, kira-kira seperti itu. Kemudian cadar. Cadar kalau di Indonesia kan untuk wanita ya, untuk wanita biasanya busana pakaian wanita yang untuk penutup muka. Di Indonesia disebut cadar, akan tetapi kalau di Malaysia cadar merupakan salah satu bungkus bantal, bungkus kasur, sahabat-sahabat semua. Itulah perbedaan perkataan bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Jadi dari video ini kita juga bisa belajar kira-kira seperti itu. Oke, lalu hal-hal apa yang dirasakan oleh TikToker daripada Malaysia ini ketika berkunjung ke Indonesia, dan bagaimana dia merasakan makanan yang ada di Indonesia dan juga suasana yang ada di Indonesia seperti apa. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Dan bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berjumpa TikToker daripada Malaysia ini, ketika TikToker daripada Malaysia ini liburan di Indonesia. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan untuk sahabat-sahabatku semua. Harap-harap komentarnya saling mensupport satu sama lain dan tidak perlu untuk menjatuhkan satu sama lain. Orang tahu tadi aku tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tegur aku, terkejut aku. Makanya pas tadi lu turun di situ lah, gue kayak kenal lu lihat nih, makanya gue sapa lu.
lu kan. Saya kaget bang, tadi abang macam, bentar, abang bilang gitu kan. Saya macam, ini kenapa pula ni kan? Ya, gue cuma pengen nunjukin kalau orang Indonesia friendly nggak, ramah-ramah nggak. Ramah dong. Asli Bekasi ya bang? Kagak, asli gue orang Sunda bang. Oh, orang Sunda. Abdi tiasa nyari bahasa Sunda lah. Wah, orang mana sih? Ah, orang mana? Orang Melayu Malaysia lah. Orang Malaysia. Lah hebat tuh bisa ngomong bahasa Sunda. Udah berapa lama lu sini bohong kali bukan orang Malaysia kali? November tahun lalu tapi udah bolak-balik tiap-tiap bulan gitu bang. Gua kan orang sini lu. Tak. Konten saya yang lalu dekat FYP abang tuh cakap Indo. Iya, ada yang bahasa Indonesia. Oh, tapi tak pernah dengar saya cakap bahasa Melayu. Lu orang Indonesia apa mana sih? Orang Malaysia. Masa? Orang Malaysia. Oh. Dia tahu lah saya Terry cakap bahasa Indo. So dia nak abang nak saya cakap bahasa Indo ah. Nah, coba ngomong bahasa Indonesia. Coba gua tahu lu tidur di Tambun, pernah ke Bajawa, apa bagaimana dendurul lah. Gue nonton di podcastnya si ini. Arapa, iya. Oh, oke. Makasih banyak bang. Makasih. Sama-sama. Sampai abangnya nggak percaya ya bahwa TikToker ini daripada Malaysia, tidak orang Indonesia. Kebanyakan bila TikToker daripada Malaysia berkunjung ke Indonesia, maka tak heran mereka fasih berbahasa Indonesia. Sampai-sampai abangnya yang daripada Indonesia dibuat terkejut hingga tak percaya dikira orang Indonesia. Akan tetapi lain cerita bila orang Indonesia mungkin datang ke Malaysia, kalau tidak seringkali akan sedikit mungkin kurang memahami bahasa Melayu. Meskipun sering dikatakan bahasa Melayu, Malaysia dan juga bahasa Indonesia hampir sama, tapi tidak semuanya sama. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira hal menarik apa yang dirasakan oleh TikToker daripada Malaysia, mungkin dari segi makanan dan juga suasana yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia kan aneka makanannya begitu sangat banyak. Lalu bagaimana jika TikToker daripada Malaysia ini berkunjung ke Indonesia, kemudian mencicipi makanan yang ada di Indonesia, kira-kira kesan-kesan yang dirasakan apa? Yuk kita reaksi bersama-sama. Kebanyakan bila TikToker daripada Malaysia berkunjung ke Indonesia, maka tak heran mereka fasih berbahasa Indonesia. Sampai-sampai abangnya yang daripada Indonesia dibuat terkejut hingga tak percaya dikira orang Indonesia. Akan tetapi lain cerita bila orang Indonesia mungkin datang ke Malaysia, kalau tidak seringkali akan sedikit mungkin kurang memahami bahasa Melayu. Meskipun sering dikatakan bahasa Melayu, Malaysia dan juga bahasa Indonesia hampir sama, tapi tidak semuanya sama. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira hal menarik apa yang dirasakan oleh TikToker daripada Malaysia, mungkin dari segi makanan dan juga suasana yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia kan aneka makanannya begitu sangat banyak. Lalu bagaimana jika TikToker daripada Malaysia ini berkunjung ke Indonesia, kemudian mencicipi makanan yang ada di Indonesia, kira-kira kesan-kesan yang dirasakan apa? Yuk kita reaksi bersama-sama. Sekarang saya nak pergi cari makan, tapi saya tak sure saya nak makan macam nasi-nasi ke, mie ke, tapi tak apa. Sekejap lagi kita tengok. Tu saya ada 200,000 je sekarang. So kita cari sekejap lagi makanan apa yang kita boleh dapat dalam 200,000. Dapat so, banyak mas. Runcit, tapi kat sini diorang panggil sembako. Ya Allah, ada kerbau. Macam mana aku nak melintas ni? Hal biasa di Indonesia. Nasi Padang pun ada. Makanan Padang. Ya Allah, ada kerbau pula tiba-tiba. Nasib baik dia tak kacau aku. Ni ada pancong lumer. Aku pun tak tahu pancong lumer. Aku cadang nak makan seblak prasmanan ni, tapi tutup lah pula. Dia buka petang-petang aku rasa. So tak boleh sarapan seblak. Ni ada ayam goreng pada suka. Ni aku selalu beli gak? Sedap gak ni? Seblak dijual malam hari mas. Kita beli ayam pada suka lah. Kita beli satu. Kita beli seketul. So lalas kita pilih soto kudus je. Tak nak pakai nasi, tapi nak pakai mendoan. Aduh, tak apalah. Kalau ayam serunding ni memang ada satu ekor je. Oh, ini pun tak ada. Okey. Langsung dicoba mas. Bagaimana sotonya? Minumnya. Ya Allah, sedap. Pakai nasi mas. Biasanya kalau soto di Indonesia. Gimana mas rasa sotonya? Antara soto Indonesia dan Malaysia. Ini ayam pada suka tadi. Pakai ayam crispy.
Oh, masnya lebih memilih pakai bihun. Jadi kalau di Malaysia jarang soto dimakan menggunakan nasi ya, akan tetapi lebih banyak menggunakan bihun. Orang ada pom mini ni ya, boleh isi minyak sekecil je. Pom mini. Yang tu pula warkop. Makan apa lagi mas? Oke sih. Makan gudeg. Manis tapi nggak terlalu strong ya. Nggak terlalu strong lah kayak yang diomongin orang. Sate Marangi. Enak? Enak? Oh, enak kata masnya. Enak? Manis. Manis? Yang manis itu ininya, Kecapnya. Enak manis katanya. So ini bagus orang Tegal. Tegal. Dan ini pula David orang asli Bandung. Oh, masnya banyak kawan. Ini kopi susu tetangga Baituku. Polos ya. Ini roti polos tapi varian pandan. Juga pertama kali coba Roti buaya. Ikhlas enggak? Ada pertama. Depan kamera doang. Coba ya. Boleh. Tapi rasa kosong lah. Like inti tak ada kan? Tapi kalau dari adonannya manis. Oh, paham? Manis Kan adonannya rotinya. kayak ada manis-manisnya gitu kan. Gurih. Rasa pandan lah, cuman dalamnya nggak ada inti ya. Pandannya udah disatuin sama rotinya. Iya, di adonannya. Adonan. Nggak ada inti atau nggak ada isi. Kena off camera itu. So ini apa tadi ya? Ini roti buaya darat. Ini roti buaya darat tapi intinya coklat. Tadi emang nama coklatnya juga coklat apa ya tadi? Kres. Oh, rekresnya ya. Apa entah? Coba ya. Ini enak sih. Enak kata masnya. 15.000 lah tadi. Ya, murah. 15.000 atau 5 ringgit. Karena aku nggak suka yang kosong, nggak ada intinya. Kayak pandan tadi aku kurang dikit. Tapi kalau ini ya suka yang ada inti. Oke, ini nggak suka, dia nggak suka. Bukan nggak suka. Dari video ini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia dan orang Malaysia saling bersahabat. Apabila ada sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, maka akan disambut dengan penuh ramah tamah. Sebaliknya, apabila sahabat-sahabat daripada Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, sama sahabat-sahabat daripada Malaysia pun juga menyambut penuh ramah tamah. Bahkan selama saya bekerja di Malaysia hampir puluhan tahun, saya pun juga punya sahabat-sahabat yang sangat baik daripada Malaysia. Tidak ada istilah saling menjelek-jelekkan satu sama lain, nggak ada. Karena Indonesia dan Malaysia serumpun, harus saling rukun selama-lamanya dan bersahabat sangat baik. Orang Indonesia berwisata ke Malaysia, mereka juga akan merasakan suasana yang penuh keramahan daripada sahabat-sahabat daripada Malaysia. Sebaliknya, bila sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia juga akan merasakan keramahan daripada sahabat-sahabat dari Indonesia. Nah, ternyata soal segi makanan di Indonesia menurut lidah orang Malaysia ternyata sama-sama enak. Sebab antara lidah orang Malaysia dan lidah orang Indonesia kurang lebih untuk selera makanan hampir sama. Oke sahabat-sahabatku, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis lepas sholat duhur ya, jadi Bang Toha tukar baju.